Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan hari ini saya akan ngebahasin saham-saham yang udah di-request sama teman-teman di YouTube nih. Habis itu baru kita akan mulai ngebahasin beberapa saham yang cukup menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan cuan buat teman-teman. Tapi sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Barangkali teman-teman ada yang baru mampir di YouTube ini. Nama saya adalah Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini biasanya saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Mudah-mudahan bermanfaat dan disclaimer lagi bahwa semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Sesuaikan kembali dengan style trading dan trading plan-nya masing-masing. Oke, ini udah ada pertanyaannya. Saya akan bacain satu-satu. Dari Pak Sugeng Wijoyo. Bu, izin nanya ya. Kalau trading di akun demo sama real itu apa hasilnya sama? Biasanya yang paling membedakan antara akun demo sama real adalah psikologisnya, Pak. Jadi kalau demo, kita kan tahu ya bahwa itu nggak ada resiko sama sekali. Kalau kita loss, itu juga bukan uang beneran gitu. Jadi kita akan lebih cenderung mengambil resiko yang lebih besar, lebih berani. Sedangkan kalau ketika kita ke akun real, biasanya kita akan cenderung lebih merasa takut atau bisa lebih merasa FOMO. Karena kita misalnya terbiasa dengan yang demo, kita merasa selalu menang nih. Tiba-tiba begitu yang real, ternyata berbeda dari kenyataan. Gitu ya. Jadi saran saya sih mendingan langsung aja pakai akun yang real di market apapun itu ya. Kalau misalnya ini akun demo berarti mungkin Pak Sugeng pakai untuk forex. Setahu saya saham soalnya nggak ada akun demo ya. Tapi kalaupun ada, mendingan saran saya sih langsung aja pakai yang real, tapi dengan nominal yang lebih kecil. Jadi yang udah siap Pak Sugeng misalnya kalaupun habis sehabis-habisnya masih ya udahlah anggap itu uang belajar gitu. Nah, atau mungkin Pak Sugeng lebih baik langsung aja ambil kelas yang berupa workshop, jadi offline ataupun online kelas bebas. Jadi mendingan duitnya diinvestasikan ke ilmu dulu. Entah itu beli buku kalau misalnya budgetnya agak terbatas ya, atau nonton YouTube dulu karena sekarang udah mulai banyak ya yang gratisan dan memberikan ilmu atau misalnya di Instagram ataupun media sosial lainnya. Ya, kalau mau selain video, ada buku-buku. Kalau misalnya ada budget lebih, saran saya sih lebih baik ke workshop aja yang secara offline. Karena biasanya beda ya, kalau kita belajar secara online ataupun offline, biasanya offline itu lebih maksimal gitu. Semoga menjawab ya, Pak. Lalu eh, dari Flying High. Ada minta Raja Pani Brand Cuan. Oke, nanti kita bahas. Sudah saya catat nih. Lalu dari Bu Entin, analisa bumi untuk trading. Terima kasih juga Bu Entin. Kita langsung aja ke sini. Oh, ini saya mau share sedikit ya di room member. Di room member ini, walaupun marketnya lagi nggak enak, tetap ya kita ada cuan. Yang penting kita benar-benar fokus ke saham-saham yang memang lagi naik, memang lagi uptrend. Nah, ini buktinya bahwa ternyata member pun udah mulai nih terlatih juga psikologisnya dan mudah-mudahan yang penting adalah bisa konsisten. Itu harapannya sih ya. Dan di sini walaupun di room member itu diberikan stock pick, tapi tetap kita utamakan bahwa member tuh kalau bisa trading secara mandiri. Jadi stock pick yang dikasih ataupun trading plan yang dikasih sama para coach itu mudah-mudahan hanya sebagai komplement atau penambah ya. Jadi hanya untuk menambah, oh ternyata sesuai nih, atau ternyata pilihannya sama nih, trading plan-nya juga mirip nih, area belinya, area jualnya ternyata sama. Nah itu untuk menambah rasa kepercayaan diri aja. Tapi kalau bisa, teman-teman tuh mengusahakan untuk berlatih secara mandiri. Nah tujuannya tools win kita bikin adalah itu, supaya teman-teman bisa analisa secara mandiri dan dengan pakai tools ini tuh analisanya jadi lebih simple. Nanti saya tunjukin ya cara pakai toolsnya tuh seperti apa. Aksesnya itu hanya lewat Telegram, jadi tampilannya tuh seperti ini. Bisa lewat handphone juga bisa. Yang penting ada aplikasi Telegramnya karena itu kan kayak chatting ya. Jadi tinggal ketik aja lalu nanti chartnya langsung keluar. Contoh kayak di sini tuh.
Jadi diketikin lalu langsung keluar. Ini chart yang sering saya pakai yaitu chart Win. Tapi sebenarnya layanan atau fasilitas Wisdom and Invest itu bukan cuma pada chart. Ada banyak ya. Kalau kita itu, jadi teman-teman tinggal lihat aja. Biasanya di bawah video tuh ada nih keterangannya. Fasilitas kita tuh apa aja. Buat teman-teman kalau yang mau buka rekening sekuritas, bisa kita bantu. Karena kalau lewat kita, itu dapat free trading tools. Saya lupa lebih tepatnya 1 bulan atau 2 bulan ya. Ini kayaknya mesti nanya sama adminnya biar lebih jelasnya. Jadi kenapa kita kasih free? Karena pasti kan teman-teman harus nyobain dulu toolsnya tuh seperti apa, harus belajar dulu, lalu harus bertransaksi. Jadi selama teman-teman aktif bertransaksi, tools ini tuh akan tetap gratis gitu. Cuma memang yang gratis pasti terbatas ya. Kecuali teman-teman aktif banget transaksinya, jadi ada minimum transaksi. Minimum transaksinya kalau cukup besar, maka bisa ngedapetin fasilitas yang sama seperti member. Kalau member tuh tentunya berbayar, makanya mereka dapatnya full fasilitasnya. Lalu juga dapat stock pick, ada report analisis, boleh konsultasi portfolio, untuk member juga boleh ya, bukan cuma untuk nasabah. Lalu ada screener, ada chatbot yang real time. Nah, chatbot ini bisa sampai time frame yang kecil, sampai ke 5 menit. Jadi untuk fast trading pun atau trading harian itu bisa. Kalau membership ini tentu lebih komplit dan tentunya dipandu langsung ya sama Coach Sherlock yang tadi sempat saya share sedikit tuh. Nah, ini Sherlock. Oh, waktu itu kita habis taping ya. Ini Sherlock tuh yang ini nih sebelah pakai jas tuh keren ya. Nah, nanti kita lanjut untuk yang tertarik kalau mau nanya-nanya dulu, misalnya sekuritas apa yang cocok atau membernya tuh bagusan yang mana. Maksudnya membership kita tuh juga ada beberapa pilihan ya. Ada yang paket ekonomis, ada yang paket komplit. Jadi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Silakan tanya-tanya dulu sama admin. Ini udah ada langsung linknya. Atau ke WhatsApp-nya juga boleh banget. Atau kalau kita tuh kadang-kadang suka ada event, jadi silakan follow Instagram karena kita lebih banyak pengumumannya itu di Instagram. Ada juga TikTok. Nah, ini sekuritas yang kerja sama mama kita nih. Ada MNC, Stockbit, Investasiku, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Ya, ini ada linknya langsung, tapi kalau teman-teman mau dipandu untuk buka rekeningnya step by step, biar nggak salah, maka boleh banget silakan kontak aja adminnya. Kita cek ke IHSG-nya dulu, habis itu kita akan bahas saham yang udah dipilihin tuh sama teman-teman tadi. IHSG kita. Nah, kemarin harusnya aku kan bikin videonya di hari Rabu, tapi mohon maaf, aku ada urusan, jadi akhirnya mundur ke hari Kamis. Di Senin, aku juga udah sempet share tentang kondisi market sebetulnya. Kalau nggak salah waktu itu di sebelah sini ya. Momentumnya sih masih merah, tapi udah agak membaik nih. Ada potensi untuk divergen, tapi hati-hati kalaupun indeksnya naik, belum tentu semua saham naik. Jadi harus pilih-pilih saham ya, jangan sampai salah. Nah, banking aja nggak semua banking naik gitu. Jadi harus pilih-pilih. Tapi aku ngeliat sih tadi kayaknya bankingnya masih belum menarik untuk aku. Jadi ada beberapa saham yang lebih uptrend, lebih ada momentum, jadi lebih menarik. Cara menggunakan chart ini tuh gampang banget. Ada lagi chart yang lebih simpel lagi, tapi menurutku ini yang lebih paket komplit ya. Jadi kalau mau pakai cara simpel bisa, kalau mau pakai cara yang eh, lebih expert juga bisa gitu. Yang paling simpel adalah tinggal lihat aja momentum. Momentumnya yang bagus itu warna biru ya, seperti di sini. Semakin meningkat itu semakin baik. Jadi yang bagus itu momentumnya yang naik. Nah, seperti di situ. Tapi kalau momentumnya sudah mulai melemah, nah ini harus hati-hati. Terus kalau teman-teman udah belajar teknikal, nanti akan tahu, oh ini ternyata namanya divergen. Harganya naik tapi momentumnya melemah trennya. Sehingga kita harus hati-hati. Kalau divergen itu artinya pembalikan arah. Nah, kalau momentum merah itu artinya jelek. Kalau misalnya sudah jadi merah tua, dia berbalik arah. Nah, ini juga
berpotensi jadi reversal gitu. Jadi simpel banget kan cara pakainya. Nah, untuk IHSG ini memang berpotensi reversal, tapi hati-hati ya. Saya lupa jadwalnya kapan nih kalau nggak salah. Nanti akan ada ini ya, pelantikan Trump. Tunggu coba aku cek dulu. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu lagi nih. Nah intinya market tuh lagi nggak pasti ya. Jadi lagi masih dalam kondisi tidak ada kepastian. Nah kita yang pasti-pasti aja deh kita cari saham-saham yang lagi uptrend, yang ada momentum yang seperti saya bilang. Nanti saya tunjukin beberapa yang menarik ya. Untuk IHSG-nya sih ada perbaikan, tapi walaupun dia naik, potensinya ya naiknya mungkin nggak banyak. Kita liatin foreign flow-nya. Kalau yang chart ini, perintahnya itu NBS, SD ya, slash SD, supply and demand. Jadi ini untuk melihat area supply and demand juga foreign flow. Kalau ijo-ijo artinya foreignnya inflow atau foreignnya net buy. Kalau oren-oren artinya foreignnya net sell. Apa yang terjadi kalau foreignnya net buy atau foreignnya beli atau foreignnya inflow, IHSG itu naik. Tapi kalau foreignnya exit, foreignnya jualan, IHSG-nya itu turun. Karena itu, ini tuh belum belum ada inflow lagi, belum ada hijau-hijau lagi. Karenanya masih belum ada kepastian ya, apakah IHSG akan mantul atau berbalik arah atau reversal atau enggak gitu. Bisa jadi dia akan melanjutkan dulu ke bawah, dia akan uji lagi ke sini atau bahkan jebol. Bisa aja kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita carilah saham-saham yang kalau bisa sih jangan yang korelasi dulu deh dengan IHSG. Kita cari yang justru ketika IHSG-nya turun, ini sahamnya bisa naik gitu loh. Jadi kita harus cari yang seperti itu. Jadi itu IHSG-nya belum ada inflow foreign. Kita lanjut ya ke pertanyaan pertama yaitu Raja. Raja, menurutku Raja masih menarik tuh kan. Carilah saham-saham yang ada momentumnya. IHSG-nya turun, tapi ini sahamnya naik gitu loh. Dia ada momentumnya yang berwarna biru. Jadi ini sebenarnya masih menarik ya. Walaupun terjadi koreksi 2 candle merah, tapi kalau teman-teman perhatiin, polanya kan memang seperti itu. Dia naik, dia koreksi, dia naik, dia koreksi, dia naik, dia koreksi. Nah, ini jadi lagi masih termasuk koreksi sehat. Selama dia bertahan di atas tren. Ini udah ada tuh gambar trennya. Tuh, keren kan? Tools dari Wisdom and Invest ini jadi gampang banget. Udah dikasih tunjukin lagi area support trennya. Ini support dari tren, ini resist tren. Yang ini support resist secara horizontal atau support resist weekly. Jadi kita bisa pakai itu juga. Nah, yang ini jadi ada support di area 30-40, ada support lagi 2640. Kita buletin lah ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi selama dia di atas 2640, ini sebenarnya masih oke. Jadi kita kalau mau entry atau mau spec buy, kita cicil aja. Mungkin 3040. Habis itu kita cicil di deket-deket 2640. Jangan pas-pas ya, karena yang namanya support itu kadang-kadang nggak disentuh. Jadi kita cicil beberapa antrian. Jangan di satu harga. Ketika kita cicil, misalnya 5 kali cicil beli gitu. Nanti ada nih rata-rata, misalnya kita average-nya di sini. Nah, begitu dia mantul, maka kita bisa seenggaknya udah hijau portonya. Lebih bagus lagi cara cicilnya itu piramida. Piramida itu artinya semakin ke bawah, lotnya itu semakin besar. Jadi misalnya kita antri di 30-40 itu hanya 10%. Lalu nanti di bawahnya lagi kita cicil lagi 20%. Lalu 30, 40 sampai habis gitu. Jadi intinya di bawah itu lotnya lebih besar ketimbang yang di atas. Sehingga kalau di rata-ratain, average kita atau harga rata-ratanya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Jadi bisa lah di dekat-dekat support. Jadi pasang stop loss-nya itu di bawah 2640. Kalau dia jebol atau closing di situ, maka udah patah trennya. So far sih seharusnya si Raja ini masih menarik ya. Lalu Pani.
Untuk Pani ini juga masih menarik tuh, ada momentum juga ya kan? Cuma akan lebih bagus lagi kalau Paninya bisa ATH ya, atau break high lagi. Kalau dia nggak bisa break high, agak kurang nih. Jadi kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini. Jadi kita harus memahami pola-pola nih pergerakannya. So far pergerakannya masih oke, masih berpotensi untuk menguji kembali area 19.600, 19.600 sampai 19.650 atau mudah-mudahan dia all time high. Mudah-mudahan. Jadi ini masih oke. Hold aja ya kalau udah punya. Kalau belum punya bagaimana? Kalau belum punya, ya sayangnya ini harganya mahal ya. Jadi kalau kita mau cicil pun, nah ini teman-teman mikir deh. Soalnya resikonya agak tinggi. Ini range-nya nih di sini, range pergerakannya. Jadi support 15.050 sampai 19.650. Jadi risk-nya itu segini, reward-nya itu segini. Risk reward-nya udah jauh ya. Harusnya entry-nya itu dari tengah-tengah lah minimal gitu. Jadi 1:1. Risk banding rewardnya itu 1:1. Itu masih oke. Nah kalau sekarang udah agak high risk. Tapi kalau teman-teman mau berani untuk menanggung resikonya maka boleh-boleh aja. Dengan target resistnya di 19.650 ya. Supportnya 17.600. Ini ada support nih. 17.600, 16.800 sampai 15.050. Selanjutnya brand. Brandnya juga masih oke. Ada pelemahan momentum sih ya, tapi kecil. Mudah-mudahan hanya pelemahan momentum untuk koreksi aja. Dengan support di 9625, lalu support trennya di 8950. Kita buletin ya, 8950. Saya ulang, 8950. Itu support trennya. Jadi selama dia masih di atas support tren itu masih oke. Apalagi di atas win line. Ini kan yang biru-biru ya. Dia selama bertahan di atas garis win line tuh masih bagus. Kalau teman-teman ngikutin segitiga hijau, maka harusnya floating profit 50%. Tuh, jadi ya tadi kan ada ya teman-teman apa member dari Wisdom and Invest yang sudah floating profitnya itu 50%. Which is memang kita udah mention juga nih dari lama. Karena berhasil digiring dia pakai garis winline ini. Nah, jadilah dia average-nya tuh sama. 50 50-an persen ya. Jadi jangan lupa kalau yang udah punya itu pasang stop loss. Pakai garis winline itu paling ideal. Jadi winline-nya itu di 9675. Ingat jangan pas-pas. Jadi kurangin aja 1% misalnya. Jadi 9650 dikurang 1%. Jadi itu stop lossnya di area sana. Oke. Selain brand, cuan, habis itu cuannya juga masih menarik. So far masih di atas win line, cuma momentumnya memang agak mulai melemah. Tapi selama dia bertahan di atas 11.900 ini masih oke. Jadi kalau udah punya, di hold aja. Yang belum punya bagaimana? Udah high risk banget sebetulnya ya. Jadi terserah nih. Ini soalnya jauh banget ya dari 13.000 ke 11.000 something. Coba teman-teman hitung risknya tuh berapa. Jadi kalau mau ambil resiko silakan. Kalau tidak mau mendingan pilih saham lain yang masih di bawah, masih baru mulai momentumnya. Nah itu kita cari yang baru begitu ya. Si cuan sih masih oke. Lalu bumi. Buminya bagaimana? Waduh, kalau buminya nih merah tuh. Masih merah, pergerakannya juga zigzag ke bawah, tapi ini ada MA 200, support 104, jadi kemungkinan bisa mantul dulu nih. Karena kan yang namanya saham dia kan bergeraknya begini ya. Dia turun, dia naik, dia turun, dia mantul. Nah, ini mungkin dia turun dulu, habis itu dia akan mantul. Jadi hanya untuk fast trading aja. Ini sering disebut juga dengan DCB atau Dead Cat Bounce. Jadi hanya memanfaatkan pantulan habis itu kabur. Cuma biasanya sih saya nggak ngelirikin, saya nggak tertarik ya saham-saham yang seperti ini. Saya lebih suka saham
yang momentumnya tuh udah biru, baru mulai biru gitu. Jadi baru bergerak naik ke atas. Sehingga kalau kita mau swingkan juga lebih enak, lebih aman. Lanjut ya, kita mau cekin saham-saham yang menarik nih. Indi, yang pertama. Tuh, kalau member tentu udah pada cuan ya, happy cuan. Jangan lupa pasang trailing stop. Ini momentumnya sudah berapa tuh? Satu dua. Ini berpotensi bikin inverted head and shoulder. Aduh, kegedean. Inverted head and shoulder. Jadi kemungkinan ya tingginya segitu. Mudah-mudahan ya 1665. Mudah-mudahan. Atau barangkali dikasih lebih. Waduh, alhamdulillah. Soalnya ini candlenya candle bullish. Volumenya juga gede. Momentumnya oke. Jadi di hold aja. Pasang trailing stop. Yang baru mau masuk bisa buy on weakness, supportnya sekarang di 1530 atau di VWAP-nya juga boleh 1580. VWAP itu ada di chart bagian kiri nih, sebelah kiri. Tulisannya VWAP. Itu singkatan dari volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi seenggaknya kalau kita beli di harga sekian, paling nggak kita belinya tuh masih di harga rata-rata lah, nggak terlalu mahal gitu. Dengan target resist tadi ya, 1665. Coba aku cek weekly-nya bagaimana. Pasti Indi. So, weekly-nya juga menarik. Apakah dia akan membentuk double bottom? Entahlah. Tapi aku nggak berpatokan pada pattern-pattern juga ya. Kita harus fokus pada price action. Karena kadang walaupun ada patternnya, dia tidak selalu mencapai target resistnya. Jadi kita tetap patokannya adalah ke price action atau pergerakan harganya. Kalau tiba-tiba muncul candle bearish, muncul shooting star atau candle-candle pembalikan arah, jangan lupa untuk taking profit. Foreign flow-nya sih nggak ada ya. Saya juga nggak tahu nih si Indi kenapa naik nih, belum ngecekin. Tapi yang penting saya fokus pada chart, ada area beli, ada sinyal, maka entry. Kalau nggak ada, ya nggak. Gitu ya. Kalau besok tiba-tiba jadi jelek pun udah harus siap untuk exit karena itulah kita sebagai seorang trader. Jadi marketnya hari ini yang bagus, saham apa, besok belum tentu sahamnya jadi bagus. Yang hari ini sahamnya jelek, besok belum tentu masih jelek. Bisa aja besok tiba-tiba jadi bagus ya. Lalu JSMR. JSMR juga menarik tuh ada momentum. Ini sempat saya mention di hari Senin deh. Di hari Senin menarik. Menarik karena waktu itu dia break dari tren dan seperti saya bilang buy on weakness. Kalau misalnya teman-teman ada yang entry di area sini atau di garis win line-nya, maka ya udah hijau lah meskipun hanya 1%-an ya. Tapi ini menarik. Mudah-mudahan dia akan ke sini dulu. Kalau dia break, maka akan lanjut ke 4840. Sayangnya JSMR ini masih downtrend secara long term, masih downtrend secara major. Jadi tren besarnya itu dia masih di bawah MA 200. Biasanya ini jadi resist kuat nih di 5000 atau bahkan kadang-kadang MA 200-nya tuh nggak kena. Kadang cuma di 4840 dia langsung balik arah, bisa aja. Nah, makanya saya bilang kita utamakan pergerakan harga. Kalau tiba-tiba ada pembalikan arah, maka kita jangan lupa untuk taking profit. MEDC. MEDC-nya sebetulnya tren besarnya masih sideway, cuma saya nggak tahu kenapa ini mulai ada momentum, jadi terlihat menarik. Selama dia bertahan di atas ini ya, di atas 1030, 1020, di atas seribuan nih. Kalau dia masih bertahan di atas itu masih oke. Apalagi kalau dia bertahan di atas win line, ini masih biru ya. Selama dia bertahan di situ masih oke. Mudah-mudahan dia break. Jadi kalau dia bisa break, ini cukup menarik. Sama, dia kayak JSMR masih di bawah MA 200. Ini garis MA 200-nya. Jadi hanya dead cat bounce aja atau hanya mantul sementara.
Harga komoditasnya juga setahu saya nggak oke-oke banget ya. Tapi ini ada bahkan ada foreign flow si MEDC ini. Jadi menarik nih. Boleh jadi watchlist dulu atau buy on weakness, spec buy. Tuh ini ada foreign. Saya bingung juga. Ini 10-20 nih supportnya. 10-20 sampai kita kasih toleransi lah ya. Jangan pas-pas di area 1000 lah misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau spek buy, silakan. Ini ada support pertama 10.90. Kalau dia bertahan di atas itu, atau bahkan dia break, maka mudah-mudahan lanjut naik ke atas. Jangan lupa taking profit ya di area-area resistnya. Karena nggak tahu nih si MEDC naiknya kenapa. Pegas, kalau Pegas, hari Senin kayaknya saya udah share ya. Kenapa dia menjadi menarik. Sektor gas-gas ini cukup oke. Makanya si Raja menurut saya juga masih menarik. Momentumnya masih oke. Dia masih di atas win line dengan support 16.20 sekarang. Dengan resist 17.30. Buy on weakness aja dicicil. Kalau memang mau nyicil dulu, sekarang boleh. Nah, tapi jangan banyak-banyak. Soalnya si Pegas ini pergerakannya cukup volatil ya. Volatil itu maksud saya dia breakout, habis itu dia kembali breakdown. Dia breakout lagi, ya, dia breakout lagi, tapi habis itu breakdown lagi. Pergerakannya tuh lumayan volatil. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dia eh, sampai jebret ke sini gitu ya, habis itu baru naik lagi. Bisa aja begitu, karena pergerakan zigzagnya tajam tuh. Sehingga kita mesti atur strategi sebaik-baiknya. Atur money management. Jadi meskipun sahamnya bagus, tapi kalau kita salah atur money manajemennya, maka teman-teman akan nyangkut. Terus tiba-tiba panik, kok dia jebol support, terus di cut loss, habis cut loss, dia malah naik gitu kan. Nah ini harus atur strategi baik-baik untuk si Pegas ini. Sido, selanjutnya Sido. Sido juga menarik. Menarik ya, dia break dari channel, ada momentum. Hari ini dia candle bullish dengan volume di atas rata-rata, jadi menarik nih. Berpotensi ke resist 640, maksimal di MA 200 660. Nah, seperti saya bilang, dia masih di bawah MA 200 kayak si JSMR dan MEDC, jadi hanya dead cat bounce aja atau pantulan aja. Pastikan jangan lupa untuk di taking profit ya. Dekat-dekat resist misalnya cicil di taking profit 640, 660, terus begitu konfirmasi balik arah maka buang semuanya. Seperti itu strateginya. Oke, jadi supportnya saya belum kasih tahu nih. 580 supportnya selama di atas itu masih oke. Tuh, ini udah statusnya hold 7% tuh kalau ngikutin ini. Udah 10 saham yang saya bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan lagi, silakan ya drop di kolom komentar. Nanti di setiap awal video, saya akan bacain nih komen-komen dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya saya bahas saham itu di setiap Senin dan hari Rabu, kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan mungkin videonya tidak ada atau mungkin akan saya mundur ya harap maklum, mohon maaf. Dan thank you buat teman-teman yang udah hadir dan setia nonton YouTube ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan ya. Bye bye.